Media Bahrain kali ini benar-benar kaget dengan Indonesia. Mereka keheranan dengan langkah PSSI pada waktu Garuda calling atau pemanggilan pemain. Tidak ada nama Emil Audero, Joy Pelupasi, hingga Dian James. Namun kini Erick Thohir mengumumkan bahwa 3 pemain ini bisa diturunkan melawan Australia dan Bahrain. Seperti kita tahu, proses pengambilan sumpah menjadi WNI terhadap ketiga pemain, yaitu Emil Audero, Dan James, dan Joy Pelupasi telah berlangsung di KBRI Roma. Ketiganya telah resmi menjadi WNI dan siap bertarung melawan Australia dan Bahrain. Ketiga pemain tersebut juga akan bergabung dengan skuad Patrick Kluivert guna menghadapi Australia dan Bahrain minggu depan. Di balik itu, ada sebagian fans Garuda yang masih belum menerima Emil secara lapang dada. Ya, seperti kita tahu, bapaknya Emil pernah menolak panggilan timnas Indonesia kepada anakannya. Namun bapaknya menolak. Hal itulah yang membuat sebagian fans masih belum bisa menerima kedatangan Emil Audero. Namun meski begitu, kita harus bersatu dan mendukung penuh. Tentu stop jangan diungkit-ungkit lagi tentang perkataan bapaknya di masa lalu. Kenapa? Karena agar Emil bisa tampil lepas dan maksimal nanti saat membela timnas Indonesia. Pasti Emil ingin membalas perkataan bapaknya dengan prestasi bersama timnas Indonesia. Wajar bapaknya dulu sempat menolak Emil untuk bergabung ke timnas Indonesia, mengingat timnas Indonesia di saat itu minim prestasi. Apalagi dengan status Emil kiper Serie A, pasti bapaknya juga mikir-mikir pada saat itu. Dengan bergabungnya Emil Audero ke timnas Indonesia, kini ia menduduki sebagai kiper termahal kedua di Asia. Untuk peringkat pertama sendiri diduduki oleh kiper timnas Jepang Zion Suzuki. Emil Audero sendiri sudah memainkan 301 pertandingan di semua kompetisi dengan 78 clean sheet. Sementara Martin Pais sudah bermain sebanyak 192 pertandingan dan berhasil 43 clean sheet. Kini persaingan kiper semakin sengit. Tentu Patrick Kluivert pasti dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah akan memainkan Martin Pais untuk menjadi starter, atau justru Emil Audero yang akan mengambil alih sebagai kiper utama? Martin Pais sendiri mengatakan ia sangat menyambut hangat kedatangan Emil Audero sebagai pesaingnya di posisi kiper. Martin Pais siap bersaing untuk tetap mempertahankan posisinya sebagai kiper utama skuad Garuda. Jika melihat nilai market value timnas Indonesia, kini mencapai 537 miliar lebih. Data ini diambil dari Transfermarkt dan berdasarkan 27 pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert, tentu untuk laga melawan Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Nilai ini belum termasuk Emil Audero, Joy Pelupasi dan Dian James. Kini 3 pemain ini sudah sah menjadi WNI, maka dengan ini harga pasar skuad Garuda ditaksir bakal mencapai 640 miliar lebih. Di sisi lain, jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, di mana Indonesia bakal menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret. Melihat nama-nama pemain yang dipanggil timnas, berbagai sorotan pun langsung mengarah pada skuad tim Garuda. Baru-baru ini saja, media Vietnam bernama Detao menyoroti bergabungnya 3 pemain keturunan baru Indonesia. Media Vietnam itu mengutarakan bahwa saat ini Indonesia menjadi tim top ketiga se-Asia setelah Jepang dan Korea Selatan. Tentu dengan ini kita bangga. Sekarang kita sudah menjadi tim nomor 1 di ASEAN. Dan kini sekarang juga, timnas Indonesia sudah diakui bahwa level kita sekarang berada di level Asia. Bahkan dengan datangnya 3 amunisi baru, kini banyak dari pengamat dunia menilai jika peluang lolos Indonesia ke Piala Dunia mencapai 80%. Kini timnas Indonesia mempunyai pemain yang bermain di luar negeri sebanyak 18 pemain, dan sisanya adalah pemain Liga 1. Timnas Indonesia kini mengalami perkembangan dan menjadi kekuatan yang kuat yang patut diperhitungkan di benua Asia. Tim ini dibedakan oleh semangat juang yang tinggi, organisasi taktis yang ketat, dan pemain-pemain berbakat dengan keterampilan individu yang tinggi dan kemampuan fisik yang sangat baik dengan persentase besar lebih dari 80% untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi, apakah Indonesia benar-benar bisa mengukir sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya? Jawabannya ada di lapangan nanti yang pasti, dengan skuad yang dimiliki timnas saat ini.
Ditambah dengan dukungan supporter yang meledak, timnas kini punya segalanya untuk bermimpi besar. Jadi mari kita saksikan bersama, akankah Garuda bisa terbang tinggi? Atau hanya sekedar meramaikan di kualifikasi Piala Dunia saja? Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Spain, Argentina, France, USA, United States, Belgium, Indonesia. Kalau dibilang kita sangat agresif, mohon maaf, kita ingin supaya mimpi kita di Piala Dunia bisa tercapai. Meski harga tiket sangat mahal, fans Garuda tidak peduli. Demi mendukung tim kebanggaan apapun dilakukan. Apalagi timnas Indonesia sedang berjuang menuju Piala Dunia. Tentu dengan membeli tiket tersebut, maka kita juga telah membantu keuangan timnas Indonesia yang tidak bisa membeli tiket tersebut. Mari kita dukung di rumah saja. Semoga Indonesia bisa menang melawan timnas Bahrain. Adapun harga termurah yang dijual PSSI untuk menonton duel timnas Indonesia kontra Bahrain adalah 300.000. Itu naik cukup tinggi dari dua laga kandang sebelumnya melawan Arab Saudi dan Jepang. Harga tiket timnas Indonesia versus Bahrain yang termurah 300.000 untuk kategori Upper Garuda. Sebelumnya, harga tiket kategori ini adalah 240.000. Kemudian untuk kategori Garuda South dan Garuda North dibanderol 600.000. Lebih mahal 120.000 dibanding laga sebelumnya melawan Arab Saudi dan Jepang. Begitupun dengan kategori Garuda West dan Garuda East. Untuk melawan Bahrain, harga tiketnya menjadi 1.250.000 dari yang sebelumnya adalah 1 juta. Yang termahal adalah kategori Premium West dan Premium East, di mana dalam duel timnas Indonesia kontra Bahrain, tiket dijual dengan harga 1.750.000. Sementara saat duel kontra Arab Saudi cuma 1.400.000. Adapun setiap pembeli tiket wajib mempunyai akun Garuda ID. Selain itu, seluruh pembeli tiket pertandingan ini akan mendapatkan jaminan perlindungan asuransi. Ya, meski mahal, tiket Indonesia versus Bahrain dijamin bakal ludes terjual. Stadion GBK bakal memerah saat menjamu timnas Bahrain. Mari kita buat Bahrain kena mental dengan yel-yel kebanggaan fans Indonesia. Namun ketika menjamu Bahrain, sebagai fans kita tidak boleh macam-macam yang di luar kendali. Karena pada laga nanti AFC akan mengirim tim khusus untuk mengawasi laga Indonesia versus Bahrain. Alasan AFC mengirim tim pengawas ke GBK nanti, karena situasi panas saat Indonesia away ke markas Bahrain kemarin. Aparece Messi, gol, 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 gol.